حسبي ربي جل الله ما في قلبي غير الله نور محمد صلى الله لا إله إلا الله حسبي ربي جل الله ما في. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Puji serta syukur kita sama-sama panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada malam Senin minggu keempat kita bisa bersama-sama duduk kembali di majelis ilmu setelah kita tadi melaksanakan sholat maghrib berjamaah, dan insyaallah kita lanjutkan ta'lim setelah maghrib ini sampai isya. Mudah-mudahan apa yang nanti disampaikan dalam kitab ini memberikan manfaat dan keberkahan untuk kita semua. Amin ya rabbal alamin. Tentunya menjadi tuntunan pedoman hidup kita dalam setiap saat kita meningkatkan keimanan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Sholawat dan salam tentunya kita sampaikan, kita curah limpahkan kepada junjungan alam baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada seluruh keluarganya, kepada para sahabat-sahabatnya, para pengikutnya hingga yaumil akhir, termasuk kita di dalamnya, mudah-mudahan mendapatkan syafaatul uzma di yaumil qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Baik, kita mulai dengan membaca suratul Fatihah untuk musallin kitab Sulamut Taufik dan guru-guru kita yang sudah tiada. Mudah-mudahan dengan bacaan Al-Fatihah ini apa yang disampaikan dalam kitab beliau memberikan kemanfaatan yang luas, terutama untuk kita. Ala hadinya wa ala kulli niyatin musalliyan ila hadratil nabil mustafa syafaati rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa ahli baitihi wa ila hadrati Syekh Abdullah bin Husain bin Thahir bin Muhammad bin Hashim Ba'nawi wa ila hadratil ayyi Muhammadin bin Rasulullah Mustafa bin Haji Ahmad Baqi sallallahu alaihi wa sallam Haji Ahmad Baqi sallallahu alaihi Malam Rahman bin Haji Ahmad Baqi. Wallahu a'lam wa jalla masallallahu jalla wa nafa'ana bi ilmihi wa bi barakatihi wa bi karamatihi. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Ini dimatiin aja deh, kipas yang belakang dimatiin aja. Enggak, ini ngapung. Yang sama-sama kita hormati seluruh pengurus DKM Masjid Raudhatul Jannah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan selalu diberikan kesehatan, diberikan kekuatan untuk senantiasa memakmurkan, menyiarkan syariat Islam, ya, kegiatan-kegiatan yang bermanfaat di masjid ini, dan bagi jamaah yang berkenan hadir pada malam hari ini, mudah-mudahan kehadiran kita semua memberikan keberkahan untuk jamaah kita yang belum bisa hadir. Mudah-mudahan mendapat hidayah, bisa hadir di setiap kajian malam Senin yang diadakan, diprogramkan oleh DKM. Amin ya rabbal alamin. Kita masuk pasal berikutnya,
di kitab Sulamut Taufik. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun. Ini adalah sebuah pasal yajibu ala kulli muslimin. Yajibu wajib ala kulli muslimin kepada setiap orang muslim yang sudah beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, yang sudah membacakan, mengikrarkan syahadatain dengan sempurna. Apa yang jadi kewajibannya? Hifdzu islamihi, menjaga keislamannya. Jadi iman ini harus dijaga, keislaman kita itu harus dijaga setiap saat. Wa saunihi, yakni menjaganya, amma dari perkara yabsuduhu, yang bisa merusak keimanan orang muslim tadi. Wa yabtuluhu, dan menjaga dari batal imannya. Wa yaqta'uhu, dan menjaga dari terputusnya keimanan. Terputus ini sama dengan terlepas keimanannya seorang muslim. Nah, kalau iman kita lepas, kalau iman kita batal, kalau iman kita rusak, maka wahwa ar-riddatu, maka dia akan menjadi seorang yang keluar dari Islam, artinya murtad. Murtad, keluar dari Islam, karena imannya tadi udah copot, udah lepas. Makanya harus dijaga, dan itu adalah satu kewajiban kita yang sudah beriman kepada Allah, sudah mengakui Allah, sudah mengakui Rasul, sudah mengakui perkara yang diturunkan oleh Allah kepada Rasul, baik yang zahir maupun yang gaib itu diimani, itu harus dijaga keyakinannya. Wal iyazu, dan adapun meminta pertolongan, billahi, hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa pentingnya musannif ini menerangkan kewajiban seorang muslim menjaga keimanannya? Waqad kasura, kata beliau, dan nyata sudah banyak, fi hadzal zamani, pada zaman ini, zamannya di mana masa kehidupan musannifnya Syekh Ba'lawi pada masa itu, dan ini akan berlaku sampai saat ini. Apa yang dikhawatirkan, yang telah banyak terjadi, at-tasahulu fil kalami, yakni menganggap enteng atau menganggap gampang fil kalami, di dalam ucapan. Makanya ada pasal-pasal yang menjelaskan atau memaparkan khusus tentang bahayanya kalam atau ucapan, entah itu ghibah, ya, entah itu menghasut, memfitnah, dan lain sebagainya. Nah, ini lebih bahaya lagi, karena nanti dengan ucapan ini bisa copot imannya, bisa keluar dia dari Islam, murtad. Hatta annahu yakhruju min ba'dihim alfadu, bahwasannya keluar daripada sebagian orang-orang muslim alfadun, lafaz-lafaz atau kalimat-kalimat atau ucapan-ucapan, tahrujuhum anil islami, yang bisa mengeluarkan dia daripada agama Islam. Artinya dengan kalimat-kalimat yang dilontarkannya itu akan merusak imannya, membatalkan imannya, bahkan mencopot imannya, keluar dari Islam, yang disebut murtad. Wala yarawna dzalika dzamban, wala yarawna dzalika dzamban, dan tidak menghendaki atau tidak mengitikadkan bahwa
apa yang keluar itu adalah sebuah dosa. Fadlan au kaunihi kufran, atau setiap ucapan yang dia keluarkan, yang dia lontarkan pada hakikatnya itu akan merusak keimanannya, dia tidak anggap itu dosa dan dia tidak anggap itu adalah kekufuran. Ya, makanya penting ngaji tauhid, ya, supaya kita mengetahui, memahami lafaz apa saja, kalimat apa saja yang memang itu dilarang diucapkan sehingga iman kita copot. Naudzubillah. Wariddatu salah satu aksamin. Murtad ini kata beliau terbagi menjadi 3. Jadi ini murtad dibagi 3. I'tiqadatun, yang pertama i'tikad atau murtad daripada keyakinan. Ini nanti urusannya dengan keyakinan hati. Wa af'alun, ada juga yang kedua adalah murtad perbuatan atau pekerjaan. Wa aqwalun, dan murtad daripada ucapan. Kita tahu bahwa iman itu adalah pengakuan melalui lisan, iqrarun bil lisan, ya, iqrarun bil qalbi, kemudian mengucapkan dengan lisan, meyakini di hati, mengucapkan dengan lisan, dan melakukan dengan perbuatan. Dari ketiga tadi itu juga akan menjadi murtad seseorang apabila satu itikadnya rusak atau keyakinannya rusak, kemudian wa'af'alun, pekerjaannya yang bisa merusak juga batalnya iman, kemudian ucapan. Wa kullu qismin, dan adapun setiap pembagian daripada yang 3 tadi ini, yatasya'abu syu'uban, itu bercabang-cabang dan cabangnya kasiratun, sangatlah banyak. Artinya contoh-contoh ucapan iktikad, ucapan atau perbuatan yang akan dipaparkan oleh Syekh Ba'lawi dalam kitabnya Sulamut Taufik ini, yang berkaitan dengan hal yang bisa merusak iman kita itu sangatlah banyak. Faminal awali, maka daripada yang awal ini berarti i'tiqad, ya, i'tiqad. Murtad i'tikad, murtad keyakinan atau dari hati datangnya. Yang pertama diantaranya adalah asyakku fillahi. Asyakku fillahi artinya meragukan akan adanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Ai fi wujudihi au fi mukhalafatihi lil hawadisi. Meragukan adanya Allah Subhanahu wa ta'ala dalam hati, dalam keyakinannya, atau juga meragukan tentang Allah Subhanahu wa ta'ala itu berbeda dengan yang lain atau yang hudus atau yang baru. Seperti kita makhluk adalah sesuatu yang baru, yang tadinya tidak ada menjadi ada. Itu adalah baru. Allah disifati dengan sifat mukhalafatul hawadisi, di antara sifat 20 itu. Tidak sama atau berbeda dengan yang baru. Maka Allah punya sifat qadim, terdahulu. Au fi rasulihi, atau dia menganggap dalam keyakinannya meragukan adanya utusan Allah. Ya, enggak percaya adanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang kita yakini bahwa Rasul ini adalah nabi dan rasul kita. Termasuk nanti orang yang tidak meyakini akan adanya pembacaan sholawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, ini juga adalah keyakinan yang bisa merusak iman kita. Ya. Jadi orang yang tak percaya kalau kita membacakan
Sholawat kepada Rasul itu mendatangkan kebaikan, keberkahan, bahkan mendapatkan syafaat, berarti dia tidak mempercayai adanya Rasul sebagai Nabi dan Rasul yang mulia yang bisa memberikan syafaat kepada kita, kepada orang-orang yang senantiasa membacakan sholawat kepadanya. Ka'an syakka fi sayyidina Muhammadin, seperti juga ragu akan adanya Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hal huwa Rasulullah aula, dalam keyakinan hatinya Nabi Muhammad itu Rasul apa bukan sih gitu ya. Punya keraguan seperti itu, maka itu sudah termasuk murtad i'tikad ya. Awil Qur'ani, atau dia tidak percaya dengan adanya Al-Quran. Nah, ini yang sekarang lagi viral ini. Ka'an sakka hal huwa min indillah au min indi Muhammad Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Ini sekarang yang lagi viral ini, kalau kita merujuk pada kitab ini karangan Syekh Al-Ba'lawi terkait tentang ar-ridah, murtad dari i'tiqad, keyakinan. Karena sudah viral nih, Panji Gumilang saya katakan. Panji Gumilang kan dia katakan bahwa Al-Quran itu bukan firman Allah, tapi firman Nabi Muhammad. Makanya di awal khutbahnya itu yang dikatakan qala Muhammad fil Qur'anil Karim. Kalau kalimatnya qala, berfirman, siapa yang berfirman? Muhammad fil Qur'anil Karim, dalam Al-Quran. Seolah-olah dia meyakini, bukan seolah-olah, tapi dia meyakini bahwa Al-Quran itu bukan dari Allah, tapi dari Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Quran ini karangan, buatan, tulisan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka orang yang seperti ini sudah dikategorikan dia murtad i'tikadnya. Sudah murtad dalam keyakinannya. Bahkan banyak amalan yang dia kerjakan itu yang keluar dari syariat Islam yang kita yakini ya. Nah, sekarang sudah masa penyidikan kalau nggak salah ya. Naik nanti kalau sudah terbukti jadi tersangka itu pelecehan, penistaan agama. Bahkan dia sudah murtad. Ya, jadi hati-hati. Ini kalimatnya atau keterangannya ada dalam kitab Sulamut Taufik. Jadi dia ragu, hal huwa min indillah, apakah Al-Quran ini dari Allah atau dari Rasul, dari Muhammad ya. Kalau itu kan, kalau dia sudah tidak meragukan, sudah yakin itu kalau Quran itu dari firmannya Muhammad ya, itu sudah jelas-jelas dia murtad. Awil yaumil akhir, atau dia tidak percaya dalam keyakinan atau i'tikadnya ini adanya hari akhir. Tidak ada hari akhir atau disebut hari kiamat. Wa huwa yaumul qiyamah. Sumia bidzalika li'annahu la laila ba'dahu wa la nahara. Disebut hari akhir itu karena setelahnya tidak ada setelahnya hari lagi, setelahnya tidak ada malam lagi, setelahnya tidak ada siang lagi. Itu hari akhir yang disebut hari kiamat. Jadi kalau punya keyakinan dalam hatinya, dalam keyakinan hatinya kita akan hidup selamanya, nggak akan ada hari akhir, itu sudah termasuk murtad i'tikad. Ya. Kalau kita kan seorang yang beriman itu meyakini adanya hari akhir, ya. Salah satu iman kita kepada hari akhir. Iman kepada Allah, iman kepada Rasul, iman kepada kitab, iman kepada malaikat, iman kepada hari akhir, dan iman kepada qada dan qadar baik buruknya dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian contoh yang lainnya, awil jannati wan awin nar. Dia tidak percaya adanya surga dan neraka. Jadi kalau orang seperti ini hidupnya akan merasa terus di dunia itu akan hidup selamanya. Ya.
Dan ini bukti adanya surga neraka ini adalah bukti adilnya Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena memang kita diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala pada hakikatnya untuk beribadah. Namun demikian pasti ada di antara kita yang namanya manusia kan tidak terlepas dari kesalahan dan dosa. Al-insanu ma'alul khata'. Tidak terlepas dari kesalahan dan dosa. Saat kita melakukan kesalahan kemudian kembali namanya taubat. Saat orang melakukan kesalahan dosa tapi tak merasa dosa, bahkan betah dalam hal yang demikian, maka dia seolah-olah meyakini dirinya itu nggak akan ada hisaban, tidak akan nanti akhirat hari kiamat. Bahkan kan kalau orang seperti ini kadang-kadang pemikirannya gimana nanti aja lah. Kalau kita bukan gimana nanti gimana. Dia nggak meyakini adanya surga, tidak adanya neraka, tidak adanya hari pembalasan dan sebagainya. Nah, ini au fi wujudi dzalika fil akhirah wa yajibu i'tiqadun, dan wajib meyakinkan annal jannata wan nar maujudatani al-an, bahwa surga dan neraka wajib kita yakini sampai detik ini. Maksudnya surga dan neraka ini diciptakan Allah Subhanahu wa taala sudah berpuluh-puluh tahun yang lalu, sebelum kita terlahir, sebelum Nabi Adam diciptakan surga dan neraka sudah ada. Nah, ada kaum yang meyakini bahwa surga dan neraka pada saat ini itu sudah tidak ada. Itu namanya kaum Mu'tazilah. Kaum Mu'tazilah ini adalah kaum yang bertentangan dengan syariat ahli sunnah wal jamaah. Termasuk dia meyakini bahwa surga dan neraka itu sekarang sudah nggak ada, sudah tidak ada. Dan banyak ya hal-hal yang lain yang dia yakini yang itu bertentangan dengan pemahaman kita sebagai ahli sunnah wal jamaah. Ya, mereka berkata bi'anami wujudihi ma'al an, bahwa surga dan neraka itu tidak ada sekarang. Wa innama yujadu anna yaumal jazaa, bahwa sesungguhnya akan ada hari pembalasan. Jadi surga dan neraka itu menurut mereka tuh nggak ada sampai sekarang. Adanya nanti itu hari pembalasan saja. Nah, ini kaum Mu'tazilah. Kalau menemukan orang seperti ini udah termasuk kaumnya Mu'tazilah. Ya. Awis sawabi, atau meyakini bahwa dia tidak meyakini adanya pahala. Pahala ai fi wujudihi, adanya pahala, wa huwa miqdarun minal jazaa'i fil jannah, dan pahala ini adalah sebuah ukuran daripada balasan setiap perbuatan yang baik tentunya. Itu bernilai pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Orang yang meragukan dalam i'tikad dan keyakinannya, ya, setiap perbuatan baik itu ada pahala, dia meragukan, enggak ada pahala. Kalau yang bersedekah ya sedekah aja. Ya, kalau berbuat baik ya berbuat baik saja. Enggak ada balasan untuk itu, meyakini yang seperti itu, maka itu sudah termasuk murtad i'tiqad. Artinya keyakinannya rusak, imannya rusak. Jadi dia keluar dari Islam, disebut murtad. Yu'limuhu Allahu yu'ti liman yasha min ibadihi tafaddulan minhu ta'ala. Wal iqabu, adanya pahala pasti ada yang lawannya adalah iqab, siksaan. Ya, ini orang yang meyakini tidak adanya siksaan ini orang yang sudah betah dalam kemaksiatan. Orang yang betah dalam kemaksiatan, kalaupun itu hidayah Allah kan bisa aja datang ya tiba-tiba. Jadi kalau dia sudah merasa betah terus, ya hidayah sudah datang dan tidak diambil, kemudian dia terus betah dalam kemaksiatan, dan dia meyakini nanti kalau sudah orang mati ya udah mati aja, dikubur ya sudah selesai. Ya. Seperti meyakini
demikian, itu berarti dia sudah tidak meyakini adanya siksaan, adanya pembalasan, adanya pahala, bahkan adanya siksaan dari Allah Subhanahu wa taala bagi mereka yang bermaksiat, berdosa kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan orang seperti ini juga menganggap enteng melakukan dosa, menganggap enteng melakukan maksiat, seolah-olah ya itu orang seperti ini menggampangkan sesuatu yang itu dinilai berdosa di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Nauzubillah. Kemudian au nahwi dzalika mimma huwa mujma'un alaih, atau seumpama yang tadi semua, mimma dari perkara huwa mujma'un alaih, yang mana perkara ini sudah diittifaqkan oleh para ulama, kal isra'i minal masjidil haram ilal masjidil aqsa lin nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, di antaranya juga tidak meyakini adanya kejadian atau peristiwa dari Isra Mi'raj Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita kan yang kalau datang bulan Maulid kita muludan, kalau datang bulan Rajab kita Isra Mi'raj, meyakini adanya Isra Mi'raj, memperingati, memuliakan terjadi peristiwa Isra wal Mi'raj Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, kalau ada orang yang meyakini nggak ada Isra buat Nabi, ya, bahkan jangankan dia meyakini, untuk memperingatinya pun ogah. Nah, ini hati-hati ya. Kalau dalam hatinya ada tidak meyakini keadaan peristiwa Isra Mi'raj, ini sudah termasuk orang yang murtad daripada itikadnya. Wa mu'jizatul anbiya, atau tidak meyakini adanya mukjizat para nabi. Mukjizat para nabi, wa karamatil auliya, dan karamahnya para aulia, para wali-wali Allah Subhanahu wa taala. Wali Allah yang sudah kita sampaikan juga zaman sekarang memang jarang ya. Ada tapi mungkin dari 1000 itu 1. Nah, tetapi ya kemarin sudah kita bahas bahwa terkadang wali-wali Allah itu disembunyikan, ya, tidak dinampakkan. Nah, ketika ada orang yang keluar dari kebiasaan orang yang seperti kita biasa, karena waktu seorang wali itu kan beda dengan kita ya, beda dengan kita. Ini saya sampaikan kembali kisahnya Mbah Panani itu, yang pada saat beliau ini berdiam setelah dari Gunung Dieng itu dia keluar, kemudian dia bertempat di depan rumah seorang warga di pinggir jalan, cuman pakai tenda biasa ya. Tenda biasa dari terpal. Ketika saatnya azan maghrib ya, maghrib, isya, subuh dan lain 5 waktu itu tiba-tiba menghilang. Kalau waktunya sudah selesai dia ada lagi. Nah, ini kan di luar nalar manusia biasa seperti kita. Kalau tidak meyakini bahwa itu adalah kejadian yang luar biasa ya, maka yang seperti ini aulia Allah yang seperti ini yang patut kita yakini juga. Bahkan ada seorang Habib yang zaman ini, yang sekarang ini ya, kalau kemana-mana nggak pernah pakai baju Pak. Pakai sarung, pakai peci, tapi nggak pakai baju ya. Kalau kita melihatnya secara zahiriyah ya, pasti dianggapnya orang tidak waras. Tapi kalau orang yang tahu, nah, yang sudah dibuka hijabnya bahwa beliau adalah wali Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi termasuk dia nggak percaya adanya karamah daripada wali-wali Allah Subhanahu wa taala. Awi tiqadun faqda sifatin min sifatillahi alwajibati, atau i'tikadnya seseorang ini meyakini tidak ada sifat, salah satu sifat dari sifat-sifat Allah Ta'ala al-wajibati yang wajib
kita ketahui lahu bagi Allah ijma'an sepakat para ulama. Sifat Allah yang kita ketahui 20. Dari sifat wujud, qidam, baqa, mukhalafatu lil hawadisi, qiyamuhu binafsi, wahdaniyat, qudrat, iradat, ilmu hayyan, sama' basar, kalamun qadirun. Sampai 20 itu sifat ya, yang harus kita yakini. Salah satunya misalnya dia enggak yakin, enggak meyakini bahwa Allah itu mempunyai sifat ilmu. Ilmu ini artinya Allah mengetahui kita semua baik secara zahiriyah maupun batiniyah. Yang baru terbersit dalam hati saja Allah sudah tahu. Jadi bahasanya kalau kita mau melakukan sesuatu, terutama sesuatu yang itu mendatangkan kemadaratan, maksiat, berdosa, jadi anggap Allah tidak tahu. Ya, nggak ada yang tahu inilah. Ya, dan itu sudah mengitikadkan, meyakinkan dalam hatinya bahwa Allah tidak mengetahui. Ya. Padahal Allah mengetahui baik yang juz, yang secara juz maupun secara kulliyah atau seluruhnya. Keseluruhan makhluk hidup yang Allah ciptakan, baik manusia, hewan, binatang dan lain sebagainya, Allah mengetahui. Ini kalau ada punya sifat atau keyakinan seperti ini, maka dia akan rusak, batal imannya. Au nasabah lahu sifatan yajibu tanzihu anha ijma'an kal jism. Atau dia ini menyamakan, punya prasangka, punya keyakinan dari sifat Allah yang dibersihkan, sifat Allah ini dari segala kekurangan, menyamakan Allah itu dengan sesuatu jisim. Kalau jisim ini kan sesuatu yang punya ukuran, punya bentuk, punya volume, punya luas, punya lebar, itu adalah jisim. Nah seperti ini, air ini kan jisim ini. Ada dalamnya, ada volumenya, ada bentuknya, ada atom, zat dan lain sebagainya. Itu terbentuk dari zat-zat air ataupun apapun itu yang disebut ini adalah jisim. Kalau kita punya keyakinan menyamakan Allah seperti jisim itu, ya, maka itu pun sudah termasuk perbuatan yang bisa merusak keimanan, pembatalan dan bahkan keluar dari keislaman. Kemudian au halala muharraman bil ijma'i, atau juga contohnya seperti orang ini menghalalkan yang haram tanpa ada sebab, ini ya, tanpa ada sebab. Beda lagi kita kalau mengkaji ilmu fikih dan usul fikih. Sesuatu yang haram itu bisa jadi halal. Ya. Contoh misalnya daging monyet. Nah itu haram dimakan, tapi kalau buat obat tidak ada lagi obat selain itu, maka itu bisa dijadikan sebagai obat yang boleh dipakai atau boleh dipakai obat. Tapi selama masih ada yang nggak boleh, ya. Itu nanti kaitannya dengan ilmu fikih atau usul fikih. Ya. Sesuatu yang bisa memadaratkan, yang tidak ada lagi kecuali dengan itu, maka itu diperbolehkan. Itu madarat atau kemurahan namanya. Nanti itu kajiannya dalam ilmu fikih. Ini yang sudah jelas halal dianggap haram, atau sebaliknya yang sudah jelas haram dianggap halal. Ya. Ini juga imannya bakal rusak, batal. Ma'luman minad dini bid-darurah, daripada yang diketahui dari agama dengan jelas. Ya. Yang sudah jelas dianggap haram, yang sudah jelas haram dianggap halal. Ini jadi perbuatan-perbuatan seperti ini, keyakinan-keyakinan seperti ini akan merusak keimanan kita. Mimma la yakhfa alaihi kazina, seperti zina, ya. Kalau zina ini kan sudah jelas haram, ya, kemudian dianggap halal, maka itu adalah itikad yang keluar daripada keislaman. Wal liwati atau liwat. Liwat ini al-wati fi duburi zakari
walau 'abdihi aw fi duburil unsa. Nah, wati itu adalah perbuatan yang diharamkan oleh agama. Kemudian dia menganggap bahwa itu halal, terus dilakukan, maka keyakinannya merusak keimanannya. Atau betul wati ya. Al-wati itu al-wat'u fi zakari fi duburi zakari. Berhubungan dengan cara lewat pintu belakang. Nah, itu wati namanya. Ya. Baik itu laki-laki atau perempuan.